sekarang kita lihat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 48x tambah 5. Pada interval x lebih dari sama dengan minus 3, kurang dari sama dengan 4. Nanti yang bagian B, fx sama dengan x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 12x tambah 4 pada interval x lebih dari sama dengan minus 2 kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikan kedua contoh soal kita ini tadi. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama ini penyelesaian. Yang bagian A, fx ini sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 48x ditambah 5. Tadi pada interval x lebih dari sama dengan minus 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan dari sini kita lihat tadi langkah-langkah yang 2 tadi ya. Berarti kita uji dulu titik-titik ujung intervalnya, yaitu minus 3 dan 4. Jadi masuk kita ke f minus 3. F minus 3 kita substitusilah setiap harga x itu dengan negatif 3. Berarti 2 kali minus 3 pangkat 3 kurang 6 kali minus 3 pangkat 2 kurang 48 kali minus 3 ditambah 5. Berarti 2 kali negatif 3 dipangkatkan dengan 3, berarti negatif 27 kurang 6 kali negatif 3 dipangkatkan 2, positif 9. Kemudian negatif kali negatif jadi positif ya. 48 kali 3, 8 kali 3, 24. Kemudian 3 kali 4, 12 tambah 2 tadi 144. Kemudian ditambah 5. Nah, 2 kali negatif 27 itu negatif 54. 6 dikali 9, 54 ya, minus 54 ditambah 144 ditambah 5. Berarti hasil terakhirnya berarti minus 54 dikurang 54 negatif 108. Negatif 108 ditambah 144. 144 dikurang 108. Berarti 14 kurang 8, 6. Di sini tinggal 3, berarti 36 ya. Positif 36 ditambah 5, berarti hasilnya positif 41. Ini hasilnya 41. Kita uji lagi titik ujung interval yang lain 4, berarti kita cari F4. Kalau F4 kita substitusi lagi X nya 4. 2 kali 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 4 pangkat 2 dikurang 48 kali 4 ditambah 5. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 16 kali 4 64. 2 kali 64 dikurang 6 kali 16 dikurang 48 kali 4 32, berarti 192. Negatif 192 ditambah 5. Ini hasilnya 128 dikurang 96 kurang 192 ditambah 5. Sehingga kita peroleh 128 dikurang 96 atau 128 ditambah 5 dulu 133 ya. 133 kurang 96. 13 kurang 6 7. 12 dikurang 9 dapatnya 12 kurang 9 3 ya. Berarti ini positif 37. Kemudian 37 dikurang 192. 192 kurang 37. 12 dikurang 7, 5. 8 dikurang 3, 5. Ini berarti 100 ya. Negatif 155. Negatif 155. Ini tadi untuk titik-titik ujung intervalnya. Nah, kemudian langkah kedua tadi kita mau uji dari titik stasionernya. Berarti kita ambil dari nilai stasioner. Syarat kalau kita ambil nilai stasionernya tadi, turunan pertama itu sama dengan 0. Jadi kita ambil dari ini titik-titik ujung interval ya. Sekarang kita ambil dari nilai stasionernya.
nilai stasioner. Tadi syaratnya f aksen x itu sama dengan 0. Berarti kita turunkan 6x kuadrat kurang 12x kurang 48 sama dengan 0. Sepertinya bisa dibagi 6. Kita sederhanakan. X kuadrat ini dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita peroleh faktor dari negatif 8. Nanti dijumlahkan positif negatif 2. Ini berarti negatif 4 kali positif 2. Hasilnya yang pertama, x-nya, x kurang 4 itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4. Atau x tambah 2 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan minus 2. Kita uji x4 sama x minus 2. Tapi perhatikan, untuk x4 dan x minus 2, kita lihat di ujung-ujung intervalnya. 4 tadi yang ini ya, berarti sama. Sama dia, sekali aja kita uji. Kemudian yang minus 2, kita perhatikan apakah dia masuk di interval. Ternyata kalau minus 2 kita cek, dia masuk ke interval. Maka kita cari f minus 2-nya. F minus 2-nya kita substitusikan ke fungsi mula-mula tadi. Berarti 2 kali minus 2 dipangkatkan 3 ya. Minus 2 pangkat 3. Atau kita buat di sini aja lah ya. F minus 2 itu sama dengan 2 kali minus 2 pangkat 3 kurang 6 kali minus 2 pangkat 2 kurang 48 kali minus 2 tambah 5. Ini hasilnya 2 kali minus 2 pangkat 3 minus 8 kurang 6 kali minus 2 pangkat 2 positif 4 kurang negatif ke negatif jadi positif. 48 kali 2 itu nilainya 96, baru ditambah 5. Berarti minus 16 kurang 24 ditambah 96 tambah 5, 101. Ini negatif 16 dikurang 24 itu sama dengan negatif 40 ya. Berarti negatif 40 kita tambah dengan 101. Hasilnya 101 kurang 40. 6. Berarti hasilnya positif 61. Positif 61. Sekarang kita cek dari antara yang sudah kita cari tadi nilai-nilai F-nya, F-3, F4 dan F-2, yang mana yang paling besar? Berarti yang paling besar itu 61. Jadi 61 inilah yang dikatakan dengan nilai maksimumnya. Boleh kita tulis di sini, nilai maksimum. Sedangkan negatif 155 itu adalah nilai minimumnya. Nah, inilah cara kita nanti menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup. Oke.